Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan hormat kepada Abi Hanif dan Ida selaku pengasas pondok seperti Al-Quran Al-Bahida. Yang kedua hormat kepada guru-guru MTSM Al-Quran Al-Bahida. Dan yang ketiga hormat kepada kedua orang tua saya dan tidak lupa pula kepada teman-teman saya banggakan. Nah, jadi perkenalkan, nama saya Hikam Tajul Aulia. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Umayyah. Ya, tentang Bani Umayyah. Nah, jadi Bani Umayyah itu dari masa Umar sampai akhir masa Umar. Nah, jadi dimulai ketika masa Khulafaur Rasyidin. Nah, jadi Bani Umayyah ini menciptakan keamanan dan kemakmuran untuk rakyatnya setelah mengadakan perluasan wilayah Islam. Nah, jadi misalnya itu wilayah Islam tadi di daerah sekitar sini, maka diperluaslah oleh Bani Umayyah sehingga ke sekitarnya. Nah, tapi Bani Umayyah dengan Khulafaur Rasyidin itu memiliki ketentangan. Maksudnya itu kayak apa? Perselisihan. Nah, jadi Bani Umayyah ini apa? Ya, Bani Umayyah ini dia itu kalau ingin memilih pemimpin itu pasti diangkat menjadi pada masa Umayyah ini diangkat menjadi khalifah. Sedangkan pada masa Khulafaur Rasyidin itu dipilih langsung oleh masyarakat. Jadi contohnya itu seperti ketika Abu Bakar, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib. Dan itu masa kepemimpinannya dipilih oleh masyarakat. Mengapa Abu Bakar dipilih menjadi ini karena ada ini bla 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 bla. Sedangkan pada masa Bani Umayyah itu diangkat menjadi khalifah, jadi raja yang mengangkat. Jadi raja yang mengangkat untuk menentukan siapa yang menjadi khalifah. Nah, kemudian sistem kepemerintahan Bani Umayyah. Pemerintahan Bani Umayyah itu bisa disebut Morsi Hereatesian Absol. Jadi pokoknya bisa disebut seperti itu. Nah, kemudian ada juga kayak peraturan-peraturan pada masa Bani Umayyah. Yang pertama itu perintah harus dipatuhi. Kemudian yang kedua itu harus menganggap sebagai penguasa. Nah, jadi harus menganggap bahwa Bani Umayyah itu sebagai penguasa pada masa itu. Kemudian yang ketiga harus pasti dapat bertahan karena mendapatkan kekuatan. Kemudian yang keempat itu hanya anak keturunan yang berkuasa. Nah, jadi pada khalifah itu jadi turun-temurun pada masa Bani Umayyah itu. Jadi hanya anak keturunan yang menjadi khalifah. Kemudian hak bicara rakyat dikebiri dan ditekan. Nah, jadi rakyat itu seperti dia diberi hak untuk berbicara. Kemudian suara rakyat tidak dihiraukan. Yaitu tadi kalau rakyat bicara itu tidak dihiraukan seperti lalat lewat. Di band ke YouTube-ku. Nah, terus itu Baitul Mal jadi milik khalifah dan Nah, kemudian ada perjanjian antara Umayyah dengan siapa? Umar bin Khattab, Abu Thalib, Ali bin Abi Thalib gitu. Ali bin Abi Thalib kayaknya. Ali bin Abi Thalib. Mas-masnya di dosanya yang sudah. Nah, jadi pokoknya itu mereka tuh kayak membuat perjanjian. Baitul Mal itu menjadi milik Bani Umayyah. Tetapi pokoknya itu jangan dicaci-caci gitu loh. Ya pokoknya seperti itu loh. Nah, kemudian ada pula Nah, kemudian ada pula raja-raja pada masa Bani Umayyah. Jadi ini anaknya Jono ya, guys. Nah, jadi di sini ada raja-raja pada masa Bani Umayyah. Rajanya itu ada banyak, sekitar 14. Insya Allah akan saya sebutkan satu-satu agar menambah waktu. Nah, jadi raja yang pertama yaitu ada Muawiyah bin Abu Sufyan. Kemudian setelah Muawiyah bin Abu Sufyan, yang kedua ada Yazid bin Muawiyah. Kemudian yang ketiga ada Muawiyah bin Yazid.
Kemudian yang keempat ada Marwan bin Al-Hakam. Yang kelima ada Abdul Malik bin Marwan. Yang keempat ada Al-Malik bin Abdul Malik. Yang keempat tadi itu Marwan bin Al-Hakam. Yang kelima itu Abdul Malik bin Marwan. Yang keenam Al-Malik bin Abdul Malik. Kemudian yang ketujuh Sulaiman bin Abdul Malik. Yang kedelapan Umar bin Abdul Aziz. Yang kesembilan Yazid bin Abdul Malik. Yang kesepuluh Hisham bin Abdul Malik. Yang kesebelas Al-Walid bin Yazid II. Yang kedua Yazid bin Al-Walid. Yang ke-13 Ibrahim bin Malik. Dan yang terakhir Marwan bin Muhammad bin Marwan I. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.